Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari tiga ustadz kita ini, akan bergantian dan tanpa dipandu lagi. Sebelumnya waktu kami persilakan kepada Pak Ustadz Adi. Silakan. Pak Yusuf dulu mengawali siapa Pak Adi, kenal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Muslimah Edu. Jaya Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Mantap. Oke, sambil makan. Ya. Dari kedua narasumber kita, kemudian dari pembawa acara tadi, sebetulnya sudah bercerita tentang perjalanan Kiroai sampai di sini. Ya, saya tinggal menambahkan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah karena atas perkenannya, atas izinnya kita bisa berada di tempat ini. Banyak di luar sana yang sebetulnya berkeinginan untuk datang tapi berhalangan. Ibu-ibulah yang diberikan kesempatan datang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bunda Dr. Anda Haja Revia, Master Hukum selaku Ketua Pengurus Wilayah Muslimat NU se-Sumatera Selatan, dan yang saya hormati pula kepada pengurus cabang ya se-Sumatera Selatan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena baru hari ini ketemu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, dipanggil Yusuf saja. Saya sebetulnya secerita sedikit, sebetulnya saya dari Sulawesi Tengah, tempat di mana kemarin likuifaksi, gempa bumi dan tsunami diluluhlantahkan Palu, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah saya masih diselamatkan oleh Allah karena saya mengurus Kiroah sebagai penyelenggara. Waktu itu saya mau menghadirkan 1.000 orang peserta, dan sementara saya cetak undangan di fotokopi itu pun hanya di bawah banjir. Alhamdulillah saya selamat. Ya Allah. Saya masih dipanjangkan. Jadi saya bergabung di Kiroah ini 2012. Berarti sudah 13 tahun yang lalu. Hanya di wilayah Sulawesi Tengah. Dan tahun terakhir ini saya dipanggil untuk berada di kantor pusat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Kiroah Center seluruh Indonesia, makanya saya selalu dampingi beliau. Perjalanan Kiroah ini sebetulnya berawal dari tahun 2006. Pertama kali diperkenalkan Kiroah 2006, launching pertama. Beliau ini adalah juga guru mengaji. 8 tahun dia mengajar mengaji. 6 tahun dia mengajar mengaji menggunakan metode lain. Setelah dari itu dia berpikir dan berupaya, kok kenapa anak-anak kita lama ya baru pintar mengaji. Iya. Sampai bertahun-tahun, bahkan hari ini per hari ini itu Badan Riset Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Institut Islam Quran itu merilis bahwa 72% umat Islam di Indonesia secara keseluruhan itu tidak bisa mengaji. 70%. Ini ironi, negara Islam dan negara dengan Muslim terbesar, tapi kita bermasalah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka rata-rata hanya menghafal Quran, tidak memahami, hanya menghafal. Hafal dulu. Quran. Sehingga kami hadir mau berbagi, bukan merasa pintar, bukan merasa hebat, karena saya tahu ibu ini perwakilan ini ada orang-orang hebat semua ini, perwakilan kabupaten ini. Makanya melalui ibu-ibu lah kami berharap supaya apa yang kami sampaikan dan kami bagikan sebentar nanti ini bisa kita berbagi, karena kami tidak bisa menjangkau ke seluruh pelosok. Ini Sumatera Selatan saja ini baru berapa tempat yang kita hadiri, ini sudah 2 minggu di sini. Pagi
sore siang kita Iya. ajar terus ya berbagi ilmu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perjalanan Kiroa itu 2006, kemudian 2007 launching pertama dipelatihankan seperti ini, berbagi pelatihannya. Kemudian 2014 alhamdulillah mendapat undangan kehormatan dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Bandung. Workshop pertama dilakukan di luar Sulawesi Selatan. Kemudian 2018 kembali lagi diundang di Bandung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mengikuti festival anak santri seluruh Indonesia, dihadiri oleh utusan seluruh Indonesia. Kemudian 2022 kemarin Kementerian Agama mengundang lagi metode Kiroa dalam pembelajaran ensiklopedia, penulisan ensiklopedia ya, di Tangerang itu diadakan. Seperti itulah perjalanan Kiroa. Bahkan kemarin sempat sudah diundang di KL Kuala Lumpur untuk mempresentasikan masalah metode. Jadi sebetulnya metode Kiroa itu adalah bagaimana supaya anak-anak didik kita, ya, siapa guru mengaji? Ada? Ada. Oke. Guru mengaji semua. Nah, Pas ya. pas. Jadi metode Kiroa sebetulnya itu adalah bagaimana anak-anak kita didik kita itu hanya dalam waktu singkat bisa memahami Al-Quran, bukan menghafal, memahami. Hanya 1 bulan saja sudah bisa pintar mengaji. Paling lama 3 bulan. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa pintar mengaji dengan cepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Makanya kita butuh guru yang profesional. Karena sebuah kendaraan yang mampu dengan cepat seperti sekarang sudah ada kereta cepat Bandung Jakarta, harus juga drivernya harus profesional itu. Tidak bisa super budget saya langsung dicopot baru driver, tidak bisa. Jadi harus gurunya profesional. Makanya itulah kami datang memberikan sedikit informasi, berbagi ilmu tentang bagaimana mengajarkan metode ini. Hanya 1 jilid. Hanya 1 jilid saja. Mungkin di metode lain berjilid-jilid. Tapi ini 1 jilid sudah bisa anak-anak pintar mengaji. Dan ini semua berkat dukungan penuh dari BKPRMI Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ini berkat dukungan. Kita bisa bergandengan tangan, tapi satu catatan bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Dan ibu-ibu lah yang kami harap. Karena kota tidak bapak-bapak ya. Oke, baik. Ibu-ibu semua, karena pentingnya kegiatan ini, karena pentingnya kita mau itu kan sampai siang ya ini ya. Materi kita sampai siang. Karena pentingnya kegiatan ini, saya mohon kerjasama. Bisa? Tanya dulu apa ini kerjasama. Saya mohon kerjasama. Mohon kerjasamanya supaya alat komunikasinya disetel. Bisa? Nah, disetelkan dulu. Nanti ada bagian yang mendokumentasikan. Saya termasuk meliput kegiatan ini, akan saya foto satu-satu ya. Sebagai saya foto satu. Nah, oke, akan saya liput, Nggak usah khawatir. Ini juga ada beliau ini, wartawan senior kita hadir di sini. Beliau ini, oke. Barangkali itu pengantar saya saja dari saya. Saya lanjutkan ke Ustadz Andi Suryadi. Saya perkenalkan beliau adalah penggagas sekaligus penulis metode Kiroa ini. Jadi kalau ada hal yang tidak berkenan, kalau ada hal yang bermasalah dengan tulisannya, metodenya, tolong ditanyakan. Tapi dengan catatan sebelum dipersilakan, setelah dipersilakan ya bertanya ya. Nah, silakan bertanya setelah dipersilakan, kemudian buka buku setelah dipersilakan. Jadi kita ikuti sesuai dengan apa yang saya anjurkan. Baik, saya langsung persilakan kepada Ustadz Andi Suryadi.